Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi kewirausahaan, yaitu perencanaan bisnis, yang beranggotakan Raditya Yusuf Wibisono, Muhammad Iqbal Fajar Ulumuddin, Duta Mulia Aristia, Hasan Maulana, dan Ahmad Jailani Pramudia. Definisi perencanaan bisnis. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik barang maupun jasa. Menurut Baygrave 1994, dalam Bukhari Alma mendefinisikan perencanaan bisnis itu sebagai suatu dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya ada rangkuman, strategic overview, status saat ini, penawaran produk atau jasa, target pasar, teknologi, operasional, strategi marketing dan penjualan, proyeksi keuangan, kebutuhan pendanaan, implementasi, dan keuangan. Manfaat perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan, pemberi kredit. Perencanaan bisnis bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci perencanaan bisnis yang disusun. Selanjutnya, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Layaknya rambu-rambu lalu lintas, perencanaan bisnis juga bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang sedang dijalani on the track atau sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, apakah parameter-parameter keuangan yang ada telah tercapai? Bila belum tercapai, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagian proses bisnis mana yang salah dan perlu diperbaiki? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan bisnis ini adalah membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Perencanaan bisnis merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan perencanaan bisnis, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis melalui pendekatan standar perencanaan bisnis. Akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang dijalani. Kemudian membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Investasi pada sebuah bisnis seperti melakukan taruhan. Taruhan akan investasi yang ditanamkan. Apakah uang yang ditanamkan akan memberikan keuntungan semaksimal atau menguap begitu saja? Melalui perencanaan bisnis akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang dirancang, bagaimana pola pemasaran yang dilakukan, bagaimana proses operasionalnya, serta bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam organisasi bisnis. Selanjutnya ialah menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Perencanaan bisnis memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnis. Selain itu, para calon investor, perencanaan bisnis akan memberikan tujuan yang jelas serta tingkat kelayakan bisnis. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menarik minat investor dalam menanamkan dananya seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ialah menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok,
dan calon investor. Pada perencanaan pemasaran, dijelaskan bagaimana posisi produk atau jasa relatif terhadap pesaing. Segmen pasar mana yang akan dibidik oleh entrepreneur. Hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan pendefinisian calon konsumen potensial. Seberapa dekat dan seberapa kompleks konsumen yang akan disasar. Bagaimana cara kita merayu mereka agar mereka mau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Pada perencanaan operasional akan didefinisikan siapa saja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional bisnis. Siapa saja pemasok yang akan menjadi mitra strategis bisnis. Tentunya, keberadaan pemasok menjadi sangat penting karena menentukan kelancaran bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya adalah alasan mengapa harus memiliki perencanaan bisnis. Yang pertama itu mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis, perencanaan bisnis menguraikan berbagai kebutuhan bisnis mulai dari jumlah modal, jumlah karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Semuanya ditulis dengan lengkap sehingga dapat mengetahui segala yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis, menentukan strategi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah membuat fokus pada tujuan. Nah, perencanaan bisnis ini harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik, sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini akan memaksa manajemen untuk tetap fokus dan konsisten menjalankan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Alasan selanjutnya yaitu membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Perencanaan bisnis perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini. Bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Alasan selanjutnya yaitu mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendanai bisnis secara mutlak harus memiliki perencanaan bisnis, uraian mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan berapa lama modal tersebut akan kembali. Hal itu akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Terdapat 3 komponen perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu konsep bisnis. Ide bisnis tertulis yang berisi visi, misi sebuah bisnis, dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Komponen kedua yaitu analisa pasar atau marketing plan. Marketing plan menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka memenangkan persaingan dan mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu finansial. Finansial menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement, balance sheet, yaitu jika bisnis tersebut sudah berjalan, proyeksi laba rugi, serta arus kas. Dari materi yang telah disampaikan didapat beberapa kesimpulan. Antara lain, perencanaan adalah sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang pembisnis yang menggambarkan berbagai macam unsur yang relevan baik untuk internal maupun eksternal mengenai perusahaan atau memulai suatu usaha. Yang kedua yaitu isi dari perencanaan bisnis ini merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufakturing, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu di suatu perencanaan bisnis juga diperlukan analisa kelayakan usaha. Hal ini dikarenakan aspek utama dalam melakukan usaha pertama kali yaitu faktor kelayakan yang perlu diperhatikan dalam
dan merupakan hal yang cukup penting. Kesimpulan yang keempat yaitu perencanaan bisnis diperlukan dalam kegiatan bisnis yang akan dilakukan maupun yang sedang berjalan, agar tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan. Kesimpulan terakhir yaitu komponen perencanaan bisnis terdiri dari konsep bisnis, analisa pasar, dan finansial. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.